Kelemahan-kelemahan yang disebabkan oleh materialisme, kemudian disebabkan oleh ambisi politik dan lain sebagainya, itu juga menjadikan kelemahan-kelemahan berikutnya yang akan menjadikan keseluruhan legasi umat Islam di Andalusia ini habis. Nah, disinilah kita mesti belajar ya, bahwa peradaban harus dipertahankan, dan kalau kita kembali ke kegemilangan Ottoman atau Utsmani, peradaban itu dibangun oleh kesalehan. Penakluk Konstantinopel sudah dilamarkan oleh Nabi adalah orang yang terbaik, pemimpin yang terbaik, dan bala tentara yang terbaik. Itulah simbol dari kesalehan, dan kesalehan itu akan menghasilkan kemenangan bagi kita umat Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku yang dirahmati Allah, saat ini kami bersama Prof. Hamid, ada Keizul, ada Prof. Rizan, dan Dr. Abdul Hafid sedang berada di Cordoba, Andalusia. Kita tahu bahwa Andalusia adalah sebuah episode peradaban Islam khususnya yang pernah secara gemilang berjaya di Eropa 8 abad kurang lebih. Kalau kita bicara peradaban, di sini pernah ada peradaban Andalusia Islam yang menginspirasi Eropa, tapi juga di non jauh di sana ada peradaban Turki. Pak Hamid ya. Di sini bahkan Masjid Cordoba sekarang menjadi gereja katedral. Di sana ada Hagia Sophia yang dari katedral menjadi masjid. Kita ingin diskusi dengan para pakar dan narasumber ini yang luar biasa untuk menggali tentang bagaimana sebetulnya siklus peradaban ini di muka bumi kita ini. Bagaimana sebuah peradaban pasang surut, muncul dan tenggelam, apa saja faktor-faktornya, dan apa yang membuat peradaban itu bisa eksis dan bertahan dalam jangka waktu yang lama. Dan apa kaitannya peradaban Islam di satu sisi dengan peradaban-peradaban lain di sisi yang lain. Dari sisi nilai-nilai, dari sisi moralitas, pengetahuan, dan lain sebagainya. Saya ingin mulai dari Pak Hamid. Baik, silahkan Pak Hamid. Di belakang kita ini nampak jauh di sana adalah Mezquitas de Cordoba, yaitu sebuah masjid besar yang dibangun oleh Abdurrahman Ad-Dakhili pada 756 dan kemudian menjadi sebuah masjid besar yang menjadi pusat peradaban. Tapi 1492 dia diambil alih oleh kekuasaan Katolik di Spanyol. Di sisi yang lain, tadi disebutkan oleh Dr. Anang, di sana Romawi Timur pada tahun 1453 ditaklukkan oleh Ottoman atau Khilafah Utsmaniyah yang dulu menjadi miliknya Romawi Timur. Inilah peradaban. Tidak perlu ada yang disalahkan bahwa yang satu menjajah yang lain, merebut yang lain. Ketika Hagia Sophia dari museum dijadikan masjid, orang di seluruh dunia protes kepada umat Islam, khususnya kepada Erdogan. Tapi ketika Masjid Cordoba dijadikan gereja, tidak ada orang yang protes ya, kepada orang-orang Kristen di Spanyol ataupun di seluruh dunia. Inilah peradaban. Ya. Siapa yang bisa menguasai, ya, dialah yang akan mempunyai dan akan memiliki. Tetapi satu hal yang perlu diingat dalam konteks kita sebagai umat Islam, bahwa kejatuhan Umayyah di Spanyol ini di antara sebab yang harus kita akui adalah faktor internal umat Islam yang tidak mempertahankan ukhuwah Islamiyah. Itu satu. Yang kedua,
kelemahan-kelemahan yang disebabkan oleh materialisme, kemudian disebabkan oleh ambisi politik dan lain sebagainya, itu juga menjadikan kelemahan-kelemahan berikutnya yang akan menjadikan keseluruhan legasi umat Islam di Andalusia ini habis. Nah, disinilah kita mesti belajar ya, bahwa peradaban harus dipertahankan, dan kalau kita kembali ke kegemilangan Ottoman atau Utsmani, peradaban itu dibangun oleh kesalehan. Penakluk Konstantinopel sudah dilamarkan oleh Nabi adalah orang yang terbaik, pemimpin yang terbaik dan bala tentara yang terbaik. Itulah simbol dari kesalehan, dan kesalehan itu akan menghasilkan kemenangan bagi kita umat Islam. Itu dari saya. Terima kasih. Jadi Prof. Hamid, yang perlu kita highlight adalah bahwa Andalusia jatuh bukan semata-mata karena faktor eksternal, Betul. tapi justru lebih karena faktor internal. Betul. Adanya perpecahan di dalam, adanya konflik politik, kepentingan internal keluarga kerajaan, Dan ada pengkhianatan juga. dan ada pengkhianatan, dan pada akhirnya musuh dengan mudah menguasai kita. Ini pelajaran penting bahwa faktor internal, persatuan, ukhuwah itu menjadi sangat penting. Belajar dari Cordoba, Andalusia, kita tidak boleh pecah belah di dalam, sehingga kita mudah dikuasai oleh musuh-musuh kita di luar. Sekarang saya ingin ke Pak Kiai Zul. Bagaimana menurut Antum? Terima kasih, Kiai Anang. Memang Quran sendiri sudah mengisyaratkan wa tilkal ayyam nudawiluha bainan nas. Kemajuan dan keemasan itu memang dipergilirkan di antara manusia. Sudah banyak peradaban yang silih berganti, dari peradaban Mesopotamia, Mesir kuno, Yunani kuno, Cina kuno, dan lain sebagainya. Karena memang peradaban itu memiliki 4 siklus. Yang pertama, dia muncul, kemudian dia tumbuh, kemudian dia menjadi dewasa dan berjaya, tapi kemudian dia menjadi tua dan runtuh, digantikan oleh peradaban yang lain. Nah, bagi kita umat Islam, seperti disampaikan Prof. Hamid tadi, untuk muncul menjadi sebuah peradaban dan mempertahankan peradaban itu, kita harus menjadi umat yang soleh. Karena Allah sudah berfirman di surat Al-Anbiya, walaqad katabna fiz zabur min ba'di dzikr annal arda yarithuha ibadiyas solihun. Jadi umat Islam ketika dia menjadi soleh, maka dia akan berperan dan akan mengambil alih peradaban dunia ini. Nah, kesolehan inilah yang sulit dipertahankan, karena ketika siklus ketiga itu dicapai oleh sebuah kaum, sebuah umat, kejayaan di situ akhirnya mereka menjadi hedonis, menjadi berebut kekayaan, berebut kekuasaan, akhirnya pecah seperti yang dialami oleh Andalusia, dan akhirnya jatuh. Jadi seperti yang Prof. Hamid katakan di awal tadi, lebih karena internal kita lah, maka peradaban itu hancur. Nah, apa yang kita lihat sekarang ini di Andalusia, kalau kita ingin kembalikan, maka kita harus kembali menjadi orang-orang soleh, gitu, yang diharapkan bisa mengembalikan kejayaan dari umat Islam. Ada ungkapan yang mengatakan qiwamud dunya bi arba'ati asya. Kalau kita ingin membangun peradaban ini, ada 4 pilarnya. Adlul umara, pemimpin-pemimpinnya harus adil, jadi tidak dia kemudian memimpin untuk kepentingan diri dan keluarganya. Yang kedua, ilmul ulama, ada cendekiawan di situ yang ilmunya itu terus diupdate, terus dikembangkan, seperti apa yang pernah terjadi di Cordoba dahulu.
Yang ketiga, sakhaul agniya. Mereka yang punya harta itu betul-betul sadar bahwa itu titipan Tuhan yang harus dimanfaatkan, diwakafkan, disakatkan, disedekahkan. Yang keempat, doaul fuqara. Ada doa yang tulus dari rakyat yang berjuang juga untuk terus bangga menjadi umat. Jadi saya kira ini yang harus kita kembalikan, dan insya Allah waktunya bagi kita untuk kembali bangkit dan berjaya. Insya Allah. Prof, sambil jalan kita. Oke, baik. Ada pendapat lain, Prof? Baik. Silakan tambahan. Saya menambahkan dari apa yang telah disampaikan oleh Prof. Hamid Fahmi dan Prof. Zulkifli, bahwa terjadi pergeseran, terjadi kemunduran, kemudian kemajuan, itu tak terlepas dari beberapa hal. Bisa kita lihat dalam sebuah buku Dirasah li Sukuti Salathina Daulah, karang Abdul Halim Uwais. Di sana disampaikan bahwa jadi studi tentang faktor-faktor kejatuhan 30 daulah ya. kerajaan. Kerajaan. Nah, Semua mengenai Islam. ya semua mengenai Islam. Oke. Nah, di sana disampaikan bahwa kemajuan, kemunduran, bahkan kejatuhan peradaban itu 4 hal yang disampaikan. Ada keimanan, ketakwaan, keeratan silaturahim, dan yang terpenting di samping itu adalah terjadinya dan kekuatan amar ma'ruf. Saya menggarisbawahi amar ma'ruf nahi mungkar di sini. Bahwa keberadaan ulama itu menentukan peradaban. Kita lihat ketika Abbasiyah maju, semua keilmuan orang ahli ilmu itu ditampilkan dan berpengaruh. Baik di sana tuh faktor agama, faktor-faktor sekte atau ajaran Mu'tazilah. Syiah juga pernah menjadikan kerajaan maju dengan Fatimiyah. Kemudian Asy'ariyah dengan Turki Utsmani juga pernah maju. Artinya apa? Keberadaan ulama di sini itu memberi pengaruh yang luar biasa terhadap kemajuan dan kemunduran peradaban. Mengapa Islam mundur? Mengapa Tapawi lagi jatuh? Karena ulama ini tidak dihiraukan lagi. Barangkali ini bisa kami sampaikan, dan ini semua sebenarnya kata oleh Prof. Zulkifli, tilkal ayam nudawiluha bainan nas. Dan surat Lau ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ardh. Nah, ini. Terima kasih. Demikian Pak Kiai Anang. Kali ada Prof. Hafid akan memunculkan gagasan lain. Terima kasih. Pak Hafid, ada tambahan? Iya, kalau saya tidak menambah mungkin. Biasanya yang paling akhir itu istimbat. Ada hal menarik di masjid ini, Cordoba ini. Di sebelah Masjid Pas itu ada Al-Qazar, ada kosernya Khalifah di situ. Ini menunjukkan bahwa memang kemajuan peradaban ilmu memang disokong oleh berbagai pihak. Tadi disebutkan oleh Ustaz Zul, ada Umaro, ada ulama, cendekiawan, dan ada juga hartawan dan lain sebagainya. Dulu di zaman Abbasiyah itu ada Baitul Hikmah. Baitul Hikmah ini saat jaya-jayanya, bahkan khalifah pun memberikan imbalan berupa emas seberat buku yang diterjemahkan oleh para ulama pada masa itu. Ini adalah penghargaan yang sangat tinggi sekali dari Umaro kepada para ilmuwan, pada para cendekiawan. Di sini juga saya baca beberapa sejarah pada saat jaya-jayanya Cordoba sini, pada saat di Eropa atau di gereja-gereja jumlah bukunya hanya 600. Di sini sudah ratusan ribu. Karena apa? Karena memang khalifahnya juga ikut hunting buku, hunting ilmu.
Nah, ini mungkin istimbatnya adalah bahwa memilih seorang pemimpin itu juga harus pemimpin yang haus ilmu, Pak Anang. Yang punya Atau mendukung ilmu. Ya, yang punya visi keilmuan. Yang punya visi keilmuan. Di Nah, samping ini, leadership, betul, di samping wawasan juga Betul. dia punya visi keilmuan. betul, punya visi keilmuan. Jadi sehingga mendukung program-program pengembangan keilmuan, riset-riset. Betul. Bahkan amwal yang dari Baitul Mal itu dikeluarkan sangat banyak sekali untuk membeli buku, untuk menerjemahkan, kemudian memberi imbalan kepada para ulama dan lain sebagainya. Ini peran dari Umaro yang paling besar untuk perkembangan peradaban ilmu adalah di sana. Saya kira itu istimbatnya. Dulu kalau dari saya. bahkan Pak Hafid, karya ulama itu dalam bentuk buku Ya. ditimbang. Iya, ditimbang. Itu yang Kemudian, saya katakan tadi, betul. Beratnya berapa gram, berapa kilo, dikasih emas Dikasih emas seberat buku itu. Iya. Itu penghargaan Umaro atau Kepada para pemimpin ulama. terhadap ilmu dan ulama. Ya. Betul, betul, betul. Artinya bahwa kenapa ilmu pengetahuan itu sangat maju kala itu karena memang bukan semata-mata dia tumbuh sendiri, Iya, ada political will betul. dari Betul. pemerintah, dari negara, dari pemimpin untuk mendukung itu. Gitu Pak Hafid ya? Dan di negara-negara Eropa saya kira anggaran untuk pendidikan sangat besar sekali. Dana riset juga besar. Dana riset juga besar sekali. Itulah yang mendukung majunya negara-negara Eropa pada saat ini. Oke. Saya kira itu, Pak. Tapi Prof, kan juga penting selain pemimpin yang punya visi pengembangan ilmu pengetahuan dan dia memberi tempat untuk para ilmuwan, para cendekiawan, para ulama, tapi juga penting ulama yang punya integritas. Nah, ini penting. Itulah yang namanya Karena kan amal dia soleh. bisa menasihati pemimpin, mengoreksi kalau salah. Iya. Bukan sekedar stempel, bukan sekedar justifikasi semua yang dilakukan oleh pemimpin itu benar, tapi kan perlu ada koreksi-koreksi. Betul. Begitu Pak Hamid ya? Iya. Kan sebenarnya amal soleh sebenarnya basisnya adalah akidah. Ya. Amal soleh itu menyeluruh. Amal soleh diatur dalam masalah di dalam syariah yang itu menjangkau muamalah ma'anas, muamalah ma'allah. Di situ sebenarnya seluruh potensi seseorang dalam beriman dan beramal soleh itu menghasilkan tadi akhlakul karimah, integritas, kemudian komitmen, kemudian ya kreativitas dan lain sebagainya. Maka sebenarnya pemimpin dunia Islam sekarang ini adalah pemimpin yang mempunyai integritas moral yang basisnya adalah keimanan tadi itu. Dia saleh betul. Disinilah kesalehan Al-Fatih itu yang betul-betul menjadi bukti kemenangan. Maka untuk masa yang akan datang, kita harus memilih pemimpin yang mempunyai iman dan amal yang soleh. Itu sebenarnya. Oke. Baik, ada satu hal yang perlu kita garis bawahi dalam masalah kepemimpinan umat Islam yang di dalam Al-Quran disebutkan dan dijanjikan oleh Allah adalah orang yang beriman dan beramal soleh. Wa'adallahu alladhina amanu wa'alladhina amilus solihat liyastakhlifannahum kama stakhlafal ladzina min qablihim. Diberi kekuasaan. Jadi di sini saya menemukan bahwa kepemimpinan tidak harus oleh ulama, karena tidak semua ulama bisa memimpin. Ya. Khalid bin Walid bukan seorang ulama tapi dipercaya menjadi pemimpin. Kemudian Salman Al-Farisi juga begitu, tidak diberi kekuasaan oleh Rasulullah karena tidak mampu. Jadi tidak seluruh pemimpin itu wajib mempunyai ilmu yang luas. Ada tempatnya ulama itu, yaitu tempat yang paling tinggi, dan itulah alat untuk menasihati pemimpin yang tadi mempunyai kemampuan memimpin dan beramal soleh. Jadi intinya adalah bahwa memimpin sebuah peradaban harus berdasarkan kepada keimanan dan amal soleh. Ini berkaitan dengan memimpin umat, memimpin masyarakat, memimpin sebuah
gerakan keilmuan. Umaro itu mendukung ilmu. Ya, inilah yang terjadi di zaman Abbasiyah ketika para umaro itu memanggil para ulama diskusi di istana mengenai ilmu pengetahuan, ilmu kalam, fikih dan lain sebagainya. Ibnu Rushd di sini menulis buku Faslul Maqal karena disuruh oleh khalifah. Jadi khalifah perlu mengenai pengetahuan mengenai filsafat, fikih dan lain sebagainya, yang mensuplai adalah ulama. Disinilah pentingnya pembinaan pemimpin di satu sisi dan pembinaan ulama di sisi yang lain untuk membangun peradaban Islam. Mungkin penting ya bagi kita saat ini selaku pelaku dan perintis dan pemimpin lembaga-lembaga pendidikan Islam. Ini kan kaitannya bagaimana kita, sekolah-sekolah kita, pesantren kita, lembaga-lembaga pendidikan kita ini ke depan mencetak ilmuwan, mencetak dermawan, mencetak pemimpin. Kan gitu Pak Hamid ya? Silakan Pak Hamid. Baik, saya rasa lembaga pendidikan yang sekarang ini sedang dikembangkan dalam konteks pesantren, yaitu pesantren bersistem modern atau bersistem mualimin dengan asrama penuh, sebenarnya sudah mempunyai potensi untuk menghasilkan pemimpin, menghasilkan ulama, menghasilkan pengusaha, menghasilkan pengabdi masyarakat dan lain sebagainya. Ini sudah ada. Sekarang ini tinggal penguatan di sana sini. Kalau di sekolah di tingkat menengah itu kita sudah mengembangkan mentalitas anak-anak dengan moralitas dan ya mabadi ulum-ulum, sudah waktunya sekarang ini kita mengembangkan potensi itu kepada tingkat keilmuan. Jadi juga kepemimpinan juga di situ pada tingkat yang lebih tinggi lagi. Kemudian kepengusahaan, entrepreneurship juga harus dikembangkan pada tingkat yang lebih profesional. Tidak hanya sebagai seorang yang mempunyai mental mandiri, tetapi dia sudah bisa mulai create bisnis. Nah ini yang sebenarnya tingkatannya di universitas. Iya. Itulah relevansi kita saat ini melihat masa lalu, jatuh bangunnya peradaban, terutama dari Andalusia ini, dan melihat masa depan Indonesia, masa depan umat Islam dengan peradaban barunya. Dan saya kira kita punya keterpanggilan untuk menuju ke sana. Itulah tadi obrolan ringan kita di tepi Roman Bridge di Cordoba, Andalusia, tentang jatuh bangunnya sebuah peradaban, pasang surutnya sebuah peradaban, dan faktor-faktor apa yang membuat sebuah peradaban itu eksis dan hancur. Ada beberapa poin penting yang ingin saya simpulkan. Pertama, bahwa silih bergantinya peradaban adalah sesuatu sunatullah yang biasa, dan itu terjadi di mana saja dalam sejarah kemanusiaan kita. Yang kedua, bahwa di Andalusia ini kita banyak belajar tentang bagaimana Islam pernah begitu gemilangnya mewarnai dan mempengaruhi Eropa dan Barat melalui peradaban Andalusia yang basisnya adalah peradaban ilmu pengetahuan. Tetapi kemudian runtuh, hancur, dan harus menyerah kepada pasukan musuh karena persoalan internal. Konflik di dalam, konflik kepentingan, perebutan kekuasaan, dan masing-masing mengedepankan egosentrisnya. Jadi keluarga. Ini juga menjadi catatan bagi kita dari Andalusia. Di sisi lain, bahwa tadi Pak Zul mengatakan ada 4 unsur. Jadi ada keulamaan, kesalehan, ada kecendekiawanan, ada kedermawanan, dan ada keberpihakan atau doa orang-orang miskin yang mau mendoakan kita. Kalau kita nggak berpihak pada mereka, mereka nggak akan mendoakan kita. Jadi ini ada soal pendidikan, soal agama, soal ekonomi, dan soal sosial. Itulah beberapa catatan penting kita dari Andalusia melihat masa depan Indonesia
masa depan umat Islam dengan peradaban yang akan kita bangun ke depan. Mudah-mudahan. Dari Cordoba, Andalusia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.